Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul permasalahan bahasa disfasia pada anak. Sebelumnya, perkenalkan saya Khori Laylatul Rahmah di 113. Saya Nadia Karila di 105. Langsung saja. Pada permasalahan disfasia, yaitu merupakan salah satu bentuk gangguan dalam perkembangan bahasa anak yang ditandai dengan kegagalan anak dalam mencapai tahapan perkembangannya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Jadi disfasia itu adalah penyakit bahasa, gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak pada yang seharusnya. Terus disfasia itu ada dua jenis. Yang pertama itu disfasia reseptif dan disfasia ekspresif. Yang pertama yaitu disfasia reseptif. Jadi anak itu mengalami gangguan pemahaman dalam menerima bahasa. Menerima bahasa, anak juga itu dapat mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi anak itu enggak mengerti apa yang didengar karena anak itu mengalami gangguan. Terus yang kedua yaitu disfasia ekspresif. Disfasia ekspresif itu anak itu mengalami kesulitan dalam mengekspresikan. Jadi menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi, tetapi pada saat yang sama mereka itu mengalami kesulitan yang besar. Jadi dalam mengekspresikan kata secara verbal itu kayak masih ada kesulitannya. Terus selanjutnya yaitu ciri disfasia. Pada usia 4-6 bulan, anak itu belum bisa mengeluarkan suara yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Contohnya itu seperti kayak mengoceh sendiri tanpa adanya arti dalam ocehan tersebut. Terus yang kedua, usia 8-10 bulan belum bereaksi ketika dipanggil namanya. Jadi anak itu seperti kayak tertawa atau menangis gitu loh. Terus yang selanjutnya usia 12-15 bulan belum mampu mengeluarkan suara. Jadi contohnya itu anak itu menunjukkan apa yang mereka inginkan atau pokoknya yang diinginkan anak, tapi anak itu menangis terlebih dahulu untuk mengekspresikan keinginannya. Terus yang keempat, usia 18-24 bulan belum bisa merangkai dua kata menjadi kalimat. Contohnya itu kayak dalam satu kalimat tapi tidak bisa ada dua kata tapi tidak bisa diolah gitu. Terus yang kelima, usia 30-36 bulan belum bisa menggunakan kalimat sederhana. Contohnya itu ketika anak ingin sesuatu, terus orang lain tidak tahu apa yang dimaksud oleh anak tersebut, jadi anak tersebut nanti akan melakukan hal-hal yang kayak agak rewel untuk untuk jadi kayak seperti tadi untuk mengekspresikan keinginan si anak. Terus contoh lain itu ketika anak berbicara, yang keluar itu tidak dapat dipahami oleh orang lain. Seperti kayak mengoceh-ngoceh sendiri, tidak ada artinya, kayak sulit dipahami sama orang lain. Biasanya yang memahami itu orang tuanya biasanya. Terus yang ke-6, usia 3-4 tahun. Anak itu tidak bisa mengucapkan kalimat. Contohnya itu tidak bisa menyelesaikan kata ayah, hanya cuma ayah atau iya. Terus masih gagap dan tidak dapat dimengerti secara lengkap.
Selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan kemahalan disfasia. Yang pertama yaitu kesulitan hubungan dengan teman sebaya. Misalnya ketika kerjasama, anak tersebut tidak bisa mengikuti temannya. Terus perhatiannya kerja kurang, kesulitan memperoleh pengetahuan juga kurang, kesulitan dalam mengambil ruang dan waktu juga kurang, dan tidak frustasi dalam melakukan aktivitas sederhana. Misalnya ketika menulis itu gampang emosi dan maunya marah-marah sendiri. Terus selanjutnya yaitu tidak berusaha mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu penanganan masalah bahasa disfasia. Yang pertama yaitu terapi bicara dengan cara latihan otot bicara seperti meniup, menyedot, menggerakkan lidah dari kiri ke kanan. Selanjutnya menanyakan kalimat sederhana, menggunakan ekspresi wajah atau gerakan tangan ketika ingin menanyakan sesuatu. Terus latihan memori pendengaran. Yang terakhir yaitu latihan kosakata dan merangkai menjadi sebuah kalimat. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka pertanyaan hanya 2 saja. Nama NIM 117. Bagaimana pendekatan diagnosa dan penanganan awal untuk mengidentifikasi disfasia pada anak PDX serta apa implikasinya terhadap perkembangan bahasa anak di masa mendatang? Saya Ika NIM 130. Apa jenis terapi yang efektif untuk anak-anak dengan gangguan disfasia? Ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Moni NIM 117. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan diagnosa dan penanganan awal untuk mengidentifikasi disfasia pada anak PDX serta apa implikasinya terhadap perkembangan bahasa anak di masa mendatang? Jadi disfasia pada anak itu golongan anak usia dini itu, jadi pendekatannya itu bisa melalui observasi, terus observasi perilaku bahasa, terus melakukan evaluasi keterampilan komunikasi dan penilaian perkembangan si anak, perkembangan bahasa si anak. Terus dapat melibatkan tadi terapi bicara dengan tindakan penanganan awal termasuk menstimulasi bahasanya. Terus pada terapi bicara tadi itu juga ada campur tangan khusus sesuai dengan kebutuhan si anak. Terus untuk implikasinya terhadap perkembangan bahasa anak di masa mendatang itu apa? Jadi untuk mencakup upaya intensif atau sungguh-sungguh, jadi terus-menerus untuk memperbaiki kemampuan bahasa anak agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ike, apa jenis terapi yang efektif untuk anak-anak dengan gangguan disfasia? Dari pembahasan materi tadi bagian
solusi penanganan anak ada terapi wicara, di mana terapi wicara ini menjadi pendekatan utama untuk mengatasi disfaksia pada anak. Jadi terapi ini bisa dilibatkan dengan berbagai teknik seperti terapi tata bahasa, terapi bicara, dan terapi perilaku. Untuk selanjutnya ada kuis dari kelompok kami yang akan bisa dibuk nantinya dan dikerjakan selama waktunya 10 menit. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.